قديم لا يمل سماؤه تنزه عن وفعل ونياتي به أستعفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman berapa, Mas? Halaman. 400. Tolak ya. Mas. Tolak, Mas. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Wa may yu'min billahi wa ya'mal solihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladzi khalaqa as-samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in
على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaq. Abghadul halali ilallahi ta'ala at-talaq. Dibenci oleh Allah namun boleh halal, yaitu talak. Jadi perbuatan talak ini sangat dibenci oleh Allah namun diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Talaq ayat 6 yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna. Askinuhunna. Jadi wanita yang sudah ditalak oleh suaminya mempunyai kewajiban untuk memberikan tempat. Askinuhunna, memberikan tempat kepadanya, min haitsu, di mana sakantum dia bertempat tinggal. Jadi nggak boleh diusir dari rumahnya mantan istrinya itu. Miwudikum, sesuai dengan kemampuannya. Jadi walaupun rumahnya hanya satu kamar, sempit, rumah RSS ya, rumah sangat sederhana, S sekali, atau rumah sulit selonjoran. Jadi harus istri yang sudah ditalak atau mantan istri itu harus diberi tempat, tidak boleh diusir dari rumah itu. Kecuali kemarin dia membuat perbuatan yang menjijikkan secara nyata, serong dengan lelaki lain, boleh diusir. Namun kalau cuma ada permasalahan yang belum ada jalan keluarnya, terus jatuh talak, maka mantan istri tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya, namun harus disiapkan tempat di mana sang suami itu bertempat tinggal sesuai dengan miwujdikum, sesuai dengan kemampuannya. Wala tudarruhunna, dan jangan membikin mudarat, jangan membikin hal-hal yang membuat dia itu tidak nyaman. Litudayyiku alaihinna, yang membuat sesak dadanya. Jadi sampean membuat rancangan agar mantan istrinya nggak kerasan di rumahnya, itu nggak boleh, dosa. Atau ditakut-takuti, atau diancam, atau dikasih ular kamarnya, pokoknya membuat mudarat, nggak boleh. Harus senyaman mungkin. Kalau kamarnya cuma satu, sang laki-laki harus rela keluar dari rumahnya itu, karena lebih mudah bagi laki-laki untuk mencari tempat tinggal atau tempat tidur. Di masjid bisa, di pos ronda bisa. Wa in kunna, dan jikalau ulati hamlin,
perempuan yang ditalak tadi sedang hamil, fa'amfiku alaihinna, maka berinfaklah, maka beri nafkahlah alaihinna, atasnya, hatta yudha'na hamlahun, sampai dia melahirkan anaknya. Ya, harus, makanya nggak boleh di dalam Islam mentalak istri dalam keadaan hamil, itu nggak boleh. Ataupun jatuh talak, masa iddahnya sampai sang perempuan tadi, sang mantan tadi sampai melahirkan. Sebelum melahirkan, sampai melahirkan harus nafkah dari mantan suami. Fa in arda'na lakum, dan apabila menyusui, lakum bagi anak-anak kalian, fa'atuhunna ujurahun, maka berikan mantan istrinya tadi itu ujurahun, ujroh, upah, beri upah. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, dan bermusyawarahlah tentang upah tadi itu, bainakum, di antara kalian, bima'ruf, dengan cara yang baik. Jadi sang mantan istri jangan terlalu besar tuntutannya untuk menyusui anaknya, dan juga sang mantan suami tidak boleh rendah bayarannya untuk menyusui anaknya. Karena dulu di zamannya Rasulullah sendiri pun disusui oleh orang lain, bukan oleh ibunya, dan bayar. Wa in ta'asartum, dan apabila memberatkan di antara kalian, nggak ketemu musyawarahnya, yang perempuan terlalu tinggi mintanya, yang laki-laki terlalu rendah nawarnya, fasatur di'ulahu, maka boleh menyusui bagi anaknya itu ukhra, wanita lain. Cari wanita yang tugasnya menyusui atau yang sedang menyusui anaknya juga, dibayar, ditawar kalau boleh. Liyunfik, maka berinfaklah, maka beri nafkahlah, dzu sa'atin, jika memiliki sa'ah, keluasan rezeki, min sa'atihi, dari kemampuannya. Jadi sebelum jatuh sampai masa iddahnya, tetap mantan suami berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap mantan istri. Waman qudira alaih, dan apabila sempit atasnya, apa yang sempit, rizquhu, rizkinya, mantan suami rezekinya seret, fal yunfik, maka berilah nafkah terhadap mantan istrinya itu, mimma atahullah, dari apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia mempunyai rezeki 50.000 sehari, ya sesuai parwiding. La yukallifullahu nafsan, dan Allah tidak akan membekali, tidak akan membebani. La yukallifullahu nafsan, dan tidak membebani siapa Allah, nafsan, terhadap seseorang, illa ma'ataha, kecuali apa yang Allah berikan terhadap dirinya. Jadi nggak boleh mendolimi dirinya, nggak boleh. Misalkan penghasilannya becak, misalkan sehari
50.000. Sang istri, mantan istri nuntut 100.000. Terus dia itu ngoyo, ngutang-ngutang, itu nggak boleh. Berilah rezeki kepada mantan istrinya itu sesuai dengan kemampuannya. Ada di ayat lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sama. Saya ja'alullahu, menjadikan siapa Allah, ba'da usrin, sesudah kesulitan itu, yusro, kemudahan. Inna ma'al usri yusro, di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan, pasti. Karena di surat lainnya itu diulang-ulang. Di surat apa itu? Inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro, kan diulang dua kali. Wa ka'ayyim min qaryatin, dan berapa banyak min qaryah, dari sebuah negara, dari sebuah negeri, atat, penduduknya itu atat, durhaka penduduknya itu, gak mau, an amri rabbiha, atat an amri rabbiha, durhaka, tidak mau atas amri rabbiha, perintah dari Tuhannya, wa rusulihi, dan perintah dari Rasulnya. Banyak yang gak mau. Aturan-aturan di atas itu banyak yang gak dijalankan. Oleh seseorang yang mentalak istrinya, atau di dalam keluarga ada perceraian, banyak yang gak diikuti perintahnya Allah itu, malah atat, menentang atas perintahnya Allah itu. Disuruh beri rumah, malah diusir istrinya. Bahkan diancam-ancam. Sedang hamil, malah nggak direken istrinya. Malah banyak yang menikah lagi. Istrinya sedang hamil, ditalak, terus ditinggal, tidak diberi nafkah. Terus tatkala menyusui, gak direken. Karena menyusui itu memakan waktu. Seandainya seorang perempuan itu gak menyusui, bisa saja dia bekerja. Namun karena menyusui, tersita waktunya untuk menyusui anaknya, merawat anaknya. Sewajarnya mantan suami itu memberi nafkah. Banyak terjadi, katanya Al-Qur'annya ini, bahkan kenyataannya banyak. Atat an amri rabbiha, yang menentang aturan-aturannya Allah, perintahnya Allah dan Rasulnya. Maka fahasabanaha hisaban sadida, maka Allah akan menghisab, akan memperhitung dengan hisab yang sangat keras, tegas. Wa adzabnaha adzaban nukra, apabila ada kecurangan, ada kezaliman di dalamnya, maka Allah akan mengazabnya dengan azaban yang mengerikan, dengan azab yang mengerikan, yang dahsyat. Fadaqat, maka telah dirasakan oleh orang-orang terdahulu, wabala amriha, dari apa-apa yang mereka perbuat, wa kana akibatu amriha husra, dan akibat dari perbuatan mereka itu adalah husra,
kerugian, rugi. Orang yang menentang, tidak mau terhadap aturan perintah Allah, maka akibatnya mereka itu rugi. A'adallahu lahum adaban sadida. Menyiapkan siapa Allah lahum atas mereka itu adaban sadida, azab yang sangat pedih. Jadi kalau kita tidak mengindahkan aturan-aturannya Allah, syariat-syariatnya Allah, perintah-perintahnya Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mengazab dengan azaban yang sangat pedih. Di dunia diazab, di akhirat juga diazab. Na'udzubillah. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang cerdas. Siapa orang-orang yang cerdas ini? Ulul albab ini siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, baik perempuan maupun laki-laki. Qad anzalallahu ilaikum dzikra, sungguh menurunkan siapa Allah ilaikum atas kalian dzikra, sebuah peringatan. Melalui siapa? Rasulan, melalui rasulnya, yatlu alaikum, yang membacakan kepada kalian semua ayatillah, ayat-ayatnya Allah, menerangkan, mubayyinatin, secara jelas. Jadi menerangkan Rasul itu membacakan ayat-ayatnya Allah, menerangkan ayat-ayatnya Allah itu sejelas-jelasnya. Kekuasaannya Allah. Kalau kamu melanggar aturan-aturan yang Allah perintahkan, maka akan mendapatkan azab dari Allah. Sudah dijelaskan seperti itu. Bagi yang beriman akan mengikuti, bagi yang kufur akan meninggalkan, gak mau, durhaka bahkan. Liyuhrijal ladzina amanu, dan mengeluarkan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan hatinya menuju ke cahaya keilmuan, cahaya keimanan. Wa may yu'min billah, dan siapa orang yang beriman kepada Allah, wa ya'mal sholihan, dan beramal soleh, yudhilhu, Allah akan masukkan ia jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, khalidin, kekal berada di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqah, qad ahsanallahu lahu rizqah, sungguh-sungguh kebaikan dari Allah bagi mereka, rizqah, rezeki, nikmat yang terbaik. Tatkala kita mempunyai keluasan rezeki yang halal, tatkala kita mempunyai istri yang soleh soleha, suaminya soleh, istrinya soleha, mempunyai pasangan yang soleh soleha, suaminya soleh, istrinya soleha. Terus rezeki yang terhebat juga tatkala mempunyai anak yang soleh soleha, mempunyai rezeki yang banyak, rumah yang besar, mobil yang mewah, istrinya soleha, suaminya soleh, dan satu lagi
mempunyai tetangga yang soleh soleha, itu rezeki yang sungguh-sungguh baik dari Allah. Qad ahsanallahu lahu rizqahu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati. Allah yang menciptakan 7 langit, wa minal ardi, dan 7 bumi, mithlahunna, semisal langitnya itu. Jadi kalau langitnya 7, buminya 7. Allah yang menciptakan langit, Allah yang memiliki, dan Allah juga yang mengaturnya. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sudah diturunkan perintahnya Allah di antara kalian, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mengetahui siapa di antara kita yang mengerjakan, yang tidak mengerjakan atas perintahnya Allah itu. Ala kulli syai'in qadir, atas setiap sesuatu Allah itu berkuasa. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah, sungguh-sungguh Allah ahata, meliputi, bikulli syai'in, dengan setiap sesuatu, ilma, dengan ilmunya. Jadi Allah itu maha mengetahui. Jadi kita juga diliputi oleh ilmunya Allah. Kalau kita diberi petunjuk, langsung Allah itu akan memberi petunjuk ke dalam hati kita. Kita ini diliputi oleh ilmunya Allah. Lahir, batin, langit, bumi, diantaranya semua diliputi oleh ilmunya Allah. Jadi langitnya ada 7, buminya juga ada 7. Jadi kita harus bersyukur karena rezeki yang terbesar kita masih diberi hidup oleh Allah, masih dihidupi oleh Allah, sehingga kita masih bisa hidup. Kita hidup ini karena karunia Allah. Kita hidup sekarang ini karena sedang dihidupi oleh Allah, Zat yang maha hidup. Kita harus bersyukur. Kalau beribadah yang sungguh-sungguh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita harus sungguh-sungguh. Sholat kita, ibadah kita, hidup mati kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau memang itu yang ada di dalam hati kita, keimanannya seperti itu yang terhujam di dalam hati kita, kita ikrarkan melalui lisan kita, kita harus wa amalu, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus perintahnya Allah kita amalkan. Imani dulu dalam hati, wa tasdiqon biqalbi, wa takrirun bil lisan, wa amalu bil arkan. Jadi biasa ujian dalam kehidupan rumah tangga itu biasa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, berjuang-juang dahulu, baru berbahagia kemudian. Biasa perjuangan itu seperti itu, harus diperjuangkan. Kanjeng Nabi itu seperti itu. Bahkan Kanjeng Nabi di awal pernikahannya itu bersumpah, Kanjeng Nabi, baiti jannati, akan aku ciptakan rumah tanggaku ini seperti di sorga. Jadi Rasulullah itu di dalam keluarganya itu membuat keluarganya itu seperti di sorga, rumah tangganya itu seperti
kehidupan di surga. Rumahnya itu seperti surga, ada bidadarinya. Ada keindahan, apa yang kita mau ada di situ. Rumah yang besar melambangkan istana di surga. Suasana yang tenang, sakinah, itu melambangkan kehidupan di surga. Istri yang soleha itu melambangkan bidadari surga. Ini surga itu sudah bisa kita rasakan di dunia ini tatkala kita mempunyai keluarga yang sakinah. Sakinah itu tidak berdiri sendiri, butuh perjuangan, butuh diperjuangkan melalui apa? Mawaddah warahmah. Harus mawaddah itu berkaitan dengan fisik, warahmah berkaitan dengan hati. Harus diperjuangkan, karena sampean sudah punya istri, sampean sudah punya suami, terus gak dirawat tuh badan, harus dirawat. Sang suami jangan terlalu banyak menuntut sama istrinya. Belanjanya cuma 50.000, istrinya suruh glowing. Istrinya disuruh tubuhnya suruh diet biar langsing. Ikutkan aerobik, ikutkan perawatan, dibanding-bandingkan dengan wanita lain. Istrinya nggak dirawat, dirawat istrinya tuh 1 bulan khusus untuk perawatan 5 juta. Lain belanja yang sehat, halal, thayyib, yang bergizi, makanan yang bernutrisi, nutrisi bagi kulit, bagi mata, biar kelihatan muda terus. Jadi harus perawatan. Syaratnya ya suaminya harus sukses, harus cari duit yang banyak. Baru setelah sampean sudah istrinya diberi uang untuk perawatan, untuk berbelanja makanan yang sehat, yang mengandung vitamin, nutrisi, diikutkan senam aerobik, baru sampean itu menuntut gak apa-apa. Sudah gak dibelanjani, nuntut. Itu loh, si A glowing langsing, kamu kok gembrot? Iya, udah punya anak, udah turun mesin, ya dirawat, dikasih jamu ya. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin.